Masa kecil saya nggak begitu bahagia sebenarnya. Dari sejak dalam kandungan mama saya, anak ini bawa apes di keluarga, gitu. Jadi harus digugurin. Karena waktu saya masih kecil, udah ada roh kepahitan ya dari kedua orang tua saya. Saya nggak ada cinta kasih dari mama sama papa, jadi saya mencari tempat lain. Kata teman saya, kamu ikut aku aja, nanti kamu pasti seneng di situ. Karena di situ semua teman-teman akan ngumpul di sana, kamu akan punya banyak teman baru. Saya masuk di grup itu, saya ikut ujian kenaikan tingkat. Ujiannya itu kita harus pergi ke Malang. Kita harus pergi ke tempat-tempat kayak kuburan-kuburan gitu ya untuk supaya dapat ilmu. Terus harus pergi ke pantai selatan untuk latihan lawan ombak. Saya lakuin semuanya, saya nggak takut. Itu tahun yang ketiga, ilmu saya sudah luar biasa. Akhirnya saya kontrak secara spiritual dengan dia. Malam ini kamu harus bunuh mama kamu untuk saya. Pada saat saya mau pergi tidur, tiba-tiba badan saya tuh kayak dipegang sama 2 orang malaikat. Pipi saya nempel di lantai. Saya mau maksa melihat ke atas, tetap saya nggak bisa. Sampai akhirnya saya bilang, kamu siapa dan kamu maunya apa? Saya lihat ke bawah, saya cuma lihat 2 kaki, ada bekas pakunya. Saya tahu tuh kakinya siapa. Saya kan bilang sama kamu, saya benci sama kamu. Saya nunduk itu, saya nggak bisa ngeliat ke atas. Tapi Tuhan jawabnya beda. Karena aku cinta sama kamu, aku datang ke sini. Baru saya berserah, badan saya lemes, saya percaya sama omongannya dia. Saya tidur di lantai, tiba-tiba di kamar saya tuh berubah. Dari sebelah kiri sampai ke kanan tuh seperti kayak cermin. Yang lihat saya sakit hati, saya dipukuli mama saya dibully sama teman saya dibully sama kakak-kakak saya. Kalau saya ngomong sama orang tua saya nggak didengar. Itu semuanya kepahitan semuanya. Terus saya bilang, this is the reason why I hate you God. Sampai akhirnya Tuhan bilang, saya janji mulai detik ini kamu akan selalu tahu bahwa aku cinta sama kamu. Dan itu terjadi. Mama saya posisinya udah yang kayak orang udah sekarat. Papa saya tidur di sampingnya. Saya pegang kakinya mama, saya bilang, mama bangun ma. Mama udah gak bisa ngomong, sama sekali udah gak bisa ngomong. Dan itu saya yang bikin dengan ilmu-ilmu saya. Saya bangunin mama saya nangis. Saya bilang, mama dengerin saya ngomong aja ya. Saya cerita, ma, harusnya malam ini saya harus bunuh mama. Karena saya harus barter nyawa mama sama si iblis supaya bisa saya hidup senang. Tapi hari ini saya ngelihat Tuhan, ma. Saya ngelihat kakinya. Tuhan datang di kamar saya, Tuhan bilang kalau Tuhan cinta sama saya. Jujur saya benci sama mama. 3 tahun saya benci sama mama. Tapi kalau Tuhan aja yang bisa begitu baiknya mau maafin saya pun mau maafin mama. Dulu aku pikir mustahil aku bisa lepas dari grup itu, tapi buktinya saya bisa lepas. Saya bilang itu. Tuhan selalu membuat saya merasa spesial dengan pengalaman hidup yang pernah saya dapatkan. Justru bukan harus menjadi terkenal dulu baru Tuhan sayang sama saya, enggak. God love you just the way you are. Tuhan cinta sama kamu. Seperti apa adanya kamu. Ninggalin kamu, bukan Tuhan yang ninggalin kamu. Tapi kamu sebenarnya yang terlalu malu untuk dekat sama Tuhan. Padahal dia selalu welcome. Hingga saat ini saya akan terus bercerita betapa baiknya Tuhan atas kehidupan saya. Karena mujizat itu nggak pernah stop sejak saat itu. Terus. Saya Lea Tikwalu, ini aku dan sebuah cerita.